dan terlalu egois menurut aku untuk kita terlalu nge-pressure diri sendiri. Aku nggak boleh nangis, aku nggak boleh sedih. Kalau kamu buka video ini, mungkin kamu baru aja ditolak. Bisa ditolak kerja, ditolak lamarannya, ditolak gebetan, ditolak beasiswa, ditolak PTN favorit, ditolak idenya, ditolak kreditnya, atau ditolak keinginan promosinya sama bos. Intinya ditolak. How do you feel? Gimana perasaan kamu sekarang? Aku akan memberikan hadiah menarik untuk subscriberku yang ke 1000. Aku akan terus pantengin subscriberku. Dan jangan lupa subscribe, siapa tahu kamu beruntung. Ditolak itu rasanya nyebelin, ngeselin, bikin frustrasi, bikin down. Dan kalau kita mau jujur-jujuran sekarang, siapa sih yang mau ditolak? Siapa yang merasa happy ketika udah apply ratusan lamaran kerja, mau di LinkedIn, mau di Jobstreet, tapi nggak ada tanda-tanda diterima? Siapa yang seneng kayak gitu? Kamu tahu kenapa cowok kalau habis ditolak nggak pernah ngechat lagi? Kenapa? Coba tanya ke tukang gali kubur, apakah mereka akan menggali tempat yang sama ketika tempat itu sudah ada yang punya. Kalau kamu cowok dan baru nonton video tadi, kamu relate gak? Kamu nggak bakalan mau ya sama cewek itu lagi karena kamu udah ngerasa ditolak. Tenang aja, perasaan sedih, kecewa, perasaan kesel itu semuanya valid ketika menghadapi penolakan atau rejection. Menurut Sharon Martin, di dalam research-nya mengatakan kita merasa ditolak ketika kita tidak disertakan, diterima, atau diakui. Dan ini bisa membuat kita merasa tidak diinginkan dan tidak cukup baik. Penelitian ini diambil di tahun 2021 dan ini menunjukkan kalau bukan kamu aja kok yang merasakan penolakan itu. Nah, sebenarnya kalau kita tarik mundur ya, kenapa sih ketika ditolak tuh kita ada perasaan sedih, reaksi yang down, merasa kecewa? Itu karena kita punya certain effort untuk mencapai sesuatu. Nah, karena penolakan itu bagian dari kehidupan, gimana sih kita menghadapi penolakan-penolakan selanjutnya? Rejection is projection, rejection is protection, dan rejection is redirection. Itu sebenarnya sebuah cara pandang gimana kita memandang penolakan itu ya bukan hal yang buruk. Yes, itu hal yang tidak mengenakan, tapi kita bisa lihat sisi positifnya. Terkadang hal-hal berupa penolakan itu bukan sepenuhnya tentang kita, tapi tentang proyeksi orang-orang yang menolak kita. Rejection is projection. Penolakan adalah proyeksi. Itu bentuknya seperti apa? Aku bakal kasih contoh kisah Pramudia Kevin. Aku tuh jujur kagum banget sama Kevin ini. Sekarang dia udah jadi fotografer yang laku di mana-mana. Udah memenangkan banyak ajang perlombaan fotografer dunia di Jepang maupun di luar negeri lainnya. Kalau kamu lihat di awal-awal dia berjuang sebelum dia pindah ke Jepang, Kevin ini suka bermimpi nih, gimana ya kalau aku bisa keliling dunia, ke luar negeri, bisa ke Prancis, bisa ke Jepang. Jadi waktu itu karena dia punya gadget seadanya, dia mulai mengedit-edit. Misalnya dia ngedit di depan Eiffel di Paris, Prancis. Dan kalau kamu lihat komen-komennya tuh menghujat dia. Foto itu mengandung mimpi yang sangat besar menurutku. Tapi Kevin, ya di komen followers-followers dia waktu itu yang menunjukkan insecurities mereka, ketidakmampuan mereka untuk bisa mengetahui kalau itu mimpi Kevin. Di sini kelihatan banget kalau Kevin itu tuh nggak terlalu termakan omongan orang. Dia fokus ke dirinya sendiri. So sometimes when someone rejects you, it's more about them than about you. They might be projecting their own fears, insecurities, or biases onto you. Mereka memproyeksikan ketakutan mereka, insecurity mereka, bias mereka ke diri kamu, pemikiran-pemikiran yang sebenarnya yang belum tentu itu tentang kamu. Jangan sampai penolakan yang kamu hadapi itu memberhentikan kamu dari segala usaha dan mimpi kamu. Yang kedua adalah rejection is protection. Waktu aku ngeliat statement ini, aku tuh langsung reminiscing, langsung flashback ke berbagai penolakan yang aku alami, dan aku setuju banget kalau most of the time rejection is protection. Apalagi buat orang-orang baik dan orang-orang yang memang secara tulus berusaha mendapatkan sesuatu, bukan untuk hal-hal yang buruk. Maksudnya protection itu udah pasti perlindungan ya. Misalnya kita nggak diterima di sebuah kampus, di sebuah universitas, ketika kita memiliki pemikiran seperti ini, oke, kita udah berusaha, kita udah belajar serius, tapi akhirnya kita ke kampus yang lain. Ada berbagai kemungkinan. Mungkin di kampus tersebut kita nggak bisa tumbuh seperti kita tumbuh di universitas sekarang. Mungkin di sana kita akan dapat teman-teman yang nggak baik, mungkin influence yang nggak baik, mungkin ada hal-hal unexpected yang bahkan kita nggak bisa pikirin sekarang,
Dan itu terjadi di universitas yang tidak menerima kita. Ketika kita ditolak, di-ghosting sama seseorang gitu, seorang cowok, mungkin seorang cewek, mungkin itu adalah protection supaya kita nggak masuk ke sebuah toxic relationship. Kita nggak jadi menjalin hubungan dengan orang yang belum selesai dengan dirinya. Contoh simpelnya, banyak misalnya kecelakaan pesawat, pasti kita sering dengar cerita-cerita orang yang mungkin terlambat, atau mungkin dia nggak terlambat tapi entah kenapa satpam ngehentiin dia, membuat semuanya jadi ribet, riweh, sampai akhirnya dia nggak bisa masuk pesawat tersebut dan ternyata pesawat itu mengalami kecelakaan. Banyak orang-orang yang mengalami itu, entah di Indonesia atau di luar negeri, dan akhirnya mereka selamat. Nah, itu adalah contoh atau analogi dari rejection is protection. Hal-hal tersebut bisa jadi nggak baik buat kamu, tapi Tuhan udah melindungi kamu duluan. Kamu pasti familiar dengan public figure ini. Berasal dari Korea. Dan sekarang lagi hits banget dramanya, yaitu When Life Gives You Tangerines. Dan video tadi adalah video ketika dia ikut audisi di JYP Entertainment, top 3 entertainment di Korea. Tapi intinya adalah Ayu itu mengalami berbagai penolakan, puluhan bahkan ratusan penolakan dari berbagai agensi di Korea. Dan ternyata itu adalah sebuah redirection. Rejection can be also redirection. Ketika gagal masuk ke berbagai agensi yang mungkin lebih besar daripada agensi yang menerima dia, ternyata dia sekarang nggak kalah besar dari agensi-agensi yang menolak dia. Bahkan beberapa CEO agensi tersebut tuh menyatakan menyesal waktu itu tidak menerima Ayu. Tapi yang pasti, dengan posisi dia sekarang, menunjukkan kalau waktu itu dia tidak menyerah dan akhirnya mencoba terus di berbagai agensi, termasuk agensi-agensi yang mungkin belum sebesar JYP Entertainment. Dan dengan Loen Entertainment menerima Ayu, ternyata tidak membutuhkan waktu lama untuk Ayu tuh menanjak jadi penyanyi solois yang besar di Korea Selatan. Ketika kita ditolak, sebenarnya kita punya dua pilihan. Kita tetap ada di tujuan dan proses yang sama, tapi kita menambah usaha kita, atau redirect. Kita mencari cara yang lain, proses yang lain, arah yang lain, dengan goal yang sama. Misalnya kamu udah mendaftar ratusan lamaran kerja, dan ternyata ditolak terus-menerus. Sebenarnya kamu dihadapi dua pilihan. Apakah kamu akan terus memakai cara yang sama untuk mencapai tujuan kamu diterima kerja, atau mungkin kamu pakai strategi yang lain. Tadinya upload CV ke berbagai perusahaan yang ada di Jobstreet, di LinkedIn, kamu mungkin udah ketok-ketok pintu temen gitu, tolongin dong masukin aku perusahaan ini, ternyata nggak bisa-bisa. Nah, kamu misalnya kamu punya background komunikasi, karena kamu udah ngerasa, wah ini kayaknya nggak di sini nih posisiku, aku harus belok. Akhirnya kamu belok ke yang lain, yang masih bidang komunikasi juga. Mungkin penyiaran, kamu mungkin masuk ke area sosial media, hal-hal semacam itu yang lebih spesifik. Tapi ternyata kamu akhirnya bisa karena kamu mengubah strategi kamu. Itu menunjukkan apa? Kamu nggak stuck, kamu mengusahakan cara lain, gimana pun caranya mencapai tujuan kamu. Karena kadang kita tuh terbutakan dengan mimpi gitu menurutku. Mimpi, tujuan, sampai lupa kalau ada banyak jalan menuju Roma. Kayak Ayu tadi, nggak harus agensi besar loh untuk menjadi artis yang besar. Ternyata Ayu dengan kombinasi usaha dan kerja keras dia, walaupun masuk ke agensi yang lebih kecil, dia bisa menjadi solois besar sampai sekarang dan membuat CEO agensi besar menyesal nggak menerima dia. Contoh lain nih, misalnya kamu lagi berusaha membesarkan social media kamu, personal branding kamu. Ternyata ketika kamu mencoba upload di TikTok, di Instagram, ngupload banyak konten ya, itu tuh nggak works gitu. Followersnya kecil terus, likes-nya kecil, engagement-nya rendah, pokoknya nggak works. Jangan biarkan penolakan dari berbagai sosial media itu membuat kamu berhenti. Coba kamu perhatiin lagi, step back, dan berpikir lagi kira-kira apa hal lain yang bisa kamu lakukan yang tetap dengan goal yang sama, kamu ingin mencapai mimpi yang sama, tapi mungkin strategi dan caranya dibedakan. Oke, mungkin Instagram sama TikTok tidak bisa menerima kamu dengan hangat. Gak apa-apa, saatnya kamu pindah ke platform lain. Mungkin YouTube, mungkin LinkedIn. Ada banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau misalnya kamu lihat berbagai penolakan-penolakan, cerita penolakan yang aku share tadi, ya kita makin sadar kalau penolakan itu adalah bagian dari hidup. So, what can we do about it? Apa yang kita bisa lakukan ketika menghadapi penolakan? Tentunya yang pertama adalah menerima. Accepted.
Penolakan itu bukan curse kok, itu bukan kutukan yang membuat kita tuh menghilang di dunia, enggak. Jangan playing victim. Kenapa ya gue ditolak ini terus-menerus? Aku udah ratusan kali nih daftar kerja. Tenang, ada orang yang udah ribuan lamaran kerja itu nggak diterima, tapi dia karena nggak berhenti berusaha, dia jadi seseorang sekarang. Yang kedua, rasakan. Perasaan-perasaan yang tadi sempat aku sebutin, perasaan sedih, kecewa, frustrasi, itu manusiawi dan terlalu egois menurut aku untuk kita terlalu nge-pressure diri sendiri. Aku nggak boleh nangis, aku nggak boleh sedih. Karena ketika kita being denial dengan perasaan kita, yang membawa ke masalah seperti depresi, stres, pusing sendiri, sampai akhirnya ya bisa ke penyakit mental. Dan setelah kamu udah merasa tenang, kamu udah mulai relax, ini saatnya kamu untuk reflect on it, berefleksi. Kira-kira apa yang salah? Kenapa dari sekian lamaran kerja itu nggak works? Mungkin CV-nya kurang lengkap, kurang baik. Mungkin kamu butuh menambah pengalaman dengan volunteering dulu. Mungkin kamu butuh mentor, orang-orang lain yang membantu kamu, nge-guide kamu. Selama ini kamu nggak kepikiran, tapi kamu butuh mereka, ternyata reflect on it. Dan misalnya kalau konteksnya percintaan, kenapa ya aku ditolak? Aku udah effortnya segini besar nih. Jangan lupa, ketika kamu berefleksi, kamu harus refleksiin itu secara utuh tentang diri kamu, tentang orang yang menolak kamu, tentang isu yang kamu alami. Karena ini nggak semuanya salah kamu. Ditolak itu nggak semuanya salah kamu. Jadi pikirkan itu secara utuh. Dan yang terakhir adalah work on it or move on from it. Ketika kamu udah mulai bisa mengurai mungkin kesalahannya di sini, mungkin ini yang bisa aku perbaiki, kamu tinggal memilih apakah penolakan itu memang pure itu kesalahan dari orang yang menolak kamu, projection seperti yang aku bilang tadi, atau itu protection, sesuatu yang oke, mungkin ini saatnya untuk let go, untuk away dari ini dan berpindah ke hal yang lain, atau mungkin ini redirection, mungkin aku harus mengubah caraku, mungkin aku harus mulai membuka mata untuk hal-hal lainnya, which means kamu harus move on dari segala proses yang kamu udah pernah lakukan dan mencoba untuk mengubah cara kamu. Dan ya, penolakan itu bagian dari hidup. Kita harus embrace that, dan akan ada penolakan-penolakan selanjutnya lagi, entah itu dalam relationship, pekerjaan, keluarga, hal-hal yang kita mungkin gak ekspektasikan. Tapi karena ada video ini, semoga ini membantu kamu untuk menghadapi itu semua dengan lebih lapang dada dan terbuka. So thank you guys for watching and listening to Oddly Debbie. Sampai jumpa di voicemail selanjutnya. Thank you, bye bye. She might get a little clumsy and sometimes overanalyzing, but believe her when she said, I got this.